Kita lihat untuk tren penjualan mobil baru ini cenderung menurun 95% bahkan. Kalau untuk mobil bekas seperti apa di tengah pandemi COVID-19 ini geliat penjualannya? Jadi memang PSBB ini kan pada saat 3 bulan kemarin itu kan kita nggak boleh berjualan ya. Jadi banyak yang memang inspeksi lokasi kita itu tutup. Jadi penjualannya itu benar-benar boleh dibilang hampir nol karena kita kan fokusnya hanya di home inspection. Mhm. Tapi begitu kita mulai memasuki masa transisi, kami melihat bahwa tren penjualan itu sangat signifikan itu, perbaikannya itu sangat signifikan. Mhm. Waktu selama PSBB begitu atau pembatasan sosial berskala besar, tidak adakah diversifikasi atau mungkin melakukan penjualan mobil bekas secara online? Jadi itu yang tadi saya bilang, kita melakukan home inspection. Jadi daripada customer yang harus traveling dan datang ke lokasi kita, jadi kita lebih mengontrol orang-orang yang dari tim kita yang datang, jadi tidak ada banyak orang yang berkumpul di satu tempat kan. Jadi Mhm. kita fokus pada saat itu melakukan Iya. inspeksi ke rumah. Jadi tren penjualannya seperti apa selama 6 bulan terakhir ini di 2 kuartal 2020 ini? Jadi kalau dari kuartal pertama itu kita masih sangat baik ya, memasuki di bulan bahkan di bulan Maret pun masih lumayan. Saya kira masih di angka yang mungkin kayak di tahun 2019 gitu ya. Tapi begitu memasuki pada saat PSBB itu benar-benar anjlok, kurang lebih mungkin kita hilang sekitar 90%-an, sales kita 90%. 90%. Tapi 90. begitu memasuki bulan Juni ini, pada saat kita begitu mulai buka lagi di tanggal 8 Juni kemarin, meskipun kapasitasnya yang diharuskan orang itu cuma boleh 50%, penjualan kita itu udah meningkat cukup baik sih, saya lihat. Mhm. Tren-trennya juga sangat positif. Strateginya untuk menggenjot penjualan di bulan Juni ini memasuki masa new normal dan transisi ini seperti apa untuk bursa mobil bekas? Jadi banyak ya, saya kira sebetulnya dari sisi orang yang mau keluar itu sekarang kan selalu back to the basic. Jadi mereka sangat concern terhadap safety-nya mereka gitu ya. Meskipun pada dasarnya mereka tetap mau membeli gitu. Kita juga kemarin baru publish white paper, secara survei orang masih mau beli, bukannya nggak mau beli, tapi mendelay gitu. Jadi yang kita lakukan benar-benar kita fokus untuk menjaga kesehatannya dari customer kita, jadi social distancing-nya, terus dari sanitasinya, terus kemarin toko kita juga kita bersihin, dan kita komunikasikan itu semuanya kepada customer kita dengan baik supaya mereka tahu gitu bahwa pada saat mereka datang atau kita datang ke tempat ke rumah mereka untuk melakukan home inspection itu tidak ada resiko atau resikonya sangat minimal gitu. Mhm. Karena Ada pada juga yang faktanya juga, ya, boleh sorry dilanjutkan dulu, ya. Pak. Ya, jadi pada faktanya memang selain orang yang memang tetap mau beli, mereka hanya menunda. Mereka juga melihat bahwa banyak orang yang tadinya mau beli mobil baru, tapi karena terjadi COVID ini juga kan banyak tuh yang kena impact ya. Jadi mereka merubah strateginya malah sekarang membeli mobil bekas. Kemudian banyak juga tadi orang-orang yang mungkin dulunya itu sering naik public transportasi, tapi sekarang karena ada ketakutan terhadap safety dari dia atau keluarganya, jadi mereka mulai mengconsider juga untuk membeli mobil bekas itu. Cuman Mhm. kan karena mereka kemarin itu lebih di wait and see, karena leasing juga tadi seperti yang tadi disampaikan ya, tightening the funding, right, sampai 40% segala, jadi agak lesu gitu. Tapi saya melihat sih sekarang begitu kita mulai buka, saya melihat benar-benar trennya cukup baik sih. Ya. Tapi apakah ada upaya begitu untuk kabarnya juga melakukan cuci gudang? Jadi mobil-mobil yang selama ini tidak laku dilakukan untuk cuci gudang untuk tetap menutup begitu modal dari penjualan mobil bekas ini untuk yang selama ini berdarah-darah 3 bulan awal begitu? Ya, jadi memang secara pasar kita melihat bahwa harga mobil itu memang sudah ada penurunan. Secara rata-rata antara 5 sampai 10%. Tentunya mobil-mobil yang lebih di kelas menengah ke bawah ya, yang mobil sejuta umat itu penurunannya lebih besar. Kalau mobil-mobil premium memang lebih sedikit gitu ya, secara persentase. Jadi dari sisi kita pun tentunya juga melihat bahwa ini satu opportunity juga buat kita untuk bantu membangkitkan ekonomi. Jadi memang kita juga ada beberapa stok yang memang kita coba untuk jual dengan harga yang lebih murah, mengikuti Mhm. harga pasar. Seberapa persen Pak penurunan harganya di pasar mobil bekas?
Tadi, jadi secara keseluruhan sekitar 5-10%, tapi kalau kita bicara mungkin mobil-mobil yang banyak dipakai orang ya, mobil-mobil yang kelas-kelas 50 juta itu mungkin di kisarannya sekitar 10-20% ya, atau lebih. Mhm. Tapi kalau Mhm. mobil-mobil premium lebih sedikit.